sebuah isu keretakan rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Hoyrunisa, kini semua terjawab sudah. Sabrina telah menggugat cerai Deddy dengan alasan yang masih menjadi tanda tanya. Dan bukan netizen namanya kalau nggak langsung jadi detektif untuk mengusut tuntas apa yang terjadi. Video lama Sabrina dan Deddy yang mempermasalahkan soal nafkah bulanan hingga keinginan Sabrina menjadi ibu rumah tangga dengan satu syarat yang tidak diindahkan Deddy pun menjadi sorotan. Bertumpu pada masalah uang, apa dugaan netizen benar? Sabrina mencintai Deddy bukan dengan tulus tapi karena fulus. Dan masih banyak selebriti lainnya yang kepincut sama Duda. Apa karena Duda lebih menggoda, lebih berpengalaman, lebih dewasa, atau kemampanannya yang bisa bikin nyaman? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Kenapa ya gue tuh kepikiran sama Dudas minus one? Tahu kan Dudas minus one? Dudas elu. Gue belum duda. Maksudnya jangan sampai nambah lagi gitu loh. Lu nyebutin duda, belum apa-apa dia udah langsung maju ke kan depan. Kan 9 tahun jadi duda. Udah lama. Minus one maksudnya gue langsung nengok. Minus one. Lu udah 9 tahun kan jadi duda gak sih? Tapi tiap kali ngedengar kata duda masih suka ada serseran apa enggak? Enggak serseran sih, cuman lebih kayak ya udah hidup jalanin aja, ntar kapan dapet harus nikah lagi ya kita nikah aja gitu. Santai aja. Ada Semi, ada Dilan, ada Dudes, ada Janda. Oh iya, gue lupa loh. Ini baru fresh graduate. Oh, kamu berapa lama statusmu udahan? Berarti ya mungkin 4 bulanan kali ya. Senior dan junior, ayo kita angkat gelas. Selamat datang di Spill the Tea. Kalau gitu mungkin boleh nih ya kita buka dengan perubahan hidup paling besar yang kalian alami semenjak berubah status dari tadinya punya suami, punya istri, terus sekarang menjadi janda, menjadi duda. Kamu dulu deh, Dilan. Aku ya yang paling berubah tuh emang pas tidur malam kali ya. Pas tidur malam dulu kan pasti setiap hari akan ketemu sama orang yang sama, bangun tidur juga dengan orang yang sama gitu kan. Kalau sekarang lebih ke ya udah jalanin buat anak-anak kerja gitu kan. Tidur sendiri, bangun sendiri ya kan. Nikahnya 2 tahun. 2 tahun. Nikahnya 2 tahun. Mas berapa lama? Anak ada berapa? 5. 1. Dan kita pulang yuk, Ren. Yuk, pulang yuk. Jadi ngobrol berdua aja nih. Nah, kalau lu apa ya? Tadi katanya pas tidur malam sih, pas bangun gitu kan. Makanya nanya dulu, nikahnya berapa lama? Iya. Perlu tahu. Perlu tahu, ya. Karena Emang kalau apa hubungannya? ya kalau nikahnya udah Ini beneran kita berdua pergi ya? Enggak. Ini kalian boleh nikah juga. Iya, boleh. Mungkin waktu itu, karena anak masih 3 tahun, jadi sayatan hati dan tangisannya udah bukan lebih ke gue udah jadi duda, gue cerai, bukan gitu. Tangisan dan sayatan hatinya lebih ke anak yang mencari ibunya pas masih umurnya masih kecil, terpaksa harus mencari ibunya, sedangkan ibunya nggak ada gitu. Nah di situ aja sih. Nggak pernah ngeceng-ngecengin temen yang belum jadi janda atau duda juga dong, tapi kalian? Kalau aku ya sering sih kalau misalnya di tongkrongan gitu kayak sok-sok nasehatin aku, seharusnya kamu tuh beri kesempatan bla 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 segala macam gitu kan. Ya elah lihat aja gitu, aku pasti apa yang aku rasain belum kalian rasain, tapi sebaliknya kan apa yang kalian rasain baru nikah awal-awal kan udah aku rasain gitu. Aduh jelek, apa yang kalian rasain gue udah pernah ngerasain semua. Mungkin itu sebabnya juga kenapa ya Desta tuh ada videonya lagi ngeledek-ledekin Deddy untuk bisa masuk ke gengnya dia yang tadi lu sebut itu. Kita spill dulu videonya boleh ya? Itu dikecengin memang. Itu pas sudah tahu atau iya dong. Ini kan baru kemarin nih awardnya. Oke. Makanya sekarang tuh cuma masih menjadi tanda tanya aja ya kan, alasan yang paling tepat dari sisinya Sabrina ya sebenarnya. Karena Sabrina yang menggugat Mas Deddy Corbuzier. Oh, Sabrinanya yang menggugat Deddy. Benar-benar. Soalnya Sabrina tuh ngomongin berita perceraiannya tuh kan cuma di Instagram. Aku pengen tahu ya. Dan itu dibuat collab tuh sebenarnya sama Mas Deddy terakhir. Iya. Iya mereka collab bagus banget loh postingannya. Iya aku udah lihat tapi aku belum lihat yang udah di save itu, di save collabnya. Ini dia nih. Iya ini dia. Nah ini postingannya dari Sabrina, intinya
perceraiannya bukan karena orang ketiga atau pertikaian, tapi lebih ke honesty. Mungkin maksudnya jujur pada diri sendiri kalau mereka tuh sebenarnya berdua udah di jalan yang berbeda, mungkin visi misi berbeda gitu, atau mungkin udah gak ada cinta lagi sih. Iya. Tapi menurut aku ya itu juga, setuju nggak sih teman-teman? Itu adalah salah satu tanda kedewasaan tuh ya, bahwa ketika berdua suami istri menyadari dan mengakui bahwa kita udah punya orang kan suka ngomong gitu ya, visi misi, mungkin kan itu agak abstrak gitu ya, apa sih maksudnya, punya tujuan hidup yang berbeda lah gitu. Kan sebetulnya itu juga kan makna yang tersirat dari postingannya Raisa sama Hamis kan, bahwa mereka sudah memiliki keinginan yang berbeda aja dalam hidup yang udah nggak bisa dilanjutkan sebagai suami dan istri, tapi mereka masih bisa melanjutkan peran mereka sebagai ayah dan ibu. Co-parenting yang baik. Tapi ya sebenarnya membuat gue kaget kalau gue pribadi ya tentang Mas Dedi dan juga Sabrina. Mereka tuh kan sebenarnya pacarannya juga cukup lama ya. Iya benar. Maksudnya bukan yang kayak cuma 3 bulan, 6 kayaknya nggak gitu ya. Mereka pacarannya cukup lama, 9 tahun loh pacaran. Gila. Ya udah kayak wajib belajar ya. Apa? Nikahnya berapa tahun? 8 tahun. Enggak, nikahnya 3 tahun. Kalau kita melihat bahwa kita pacaran sama seseorang 9 tahun tuh waktu yang lama banget, sampai pada akhirnya memutuskan mau menikah. Tapi malah di pernikahannya yang tadi dibilang intinya gitu. Maksudnya intinya dari mereka adalah mungkin mereka punya pandangan sikap yang berbeda sehingga mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu yang sebenarnya gue agak bingung gitu ya. Kalau di pernikahan tuh kalau menurut gue ya itu nggak ada formulanya sih. Misalnya satu tambah satu sama dengan 2 tuh nggak bisa begitu gitu. Karena di dalam situ kayak lu masuk hutan belantara, either 2 atau lu survive atau lu enggak. Tapi gitu sorry, aja. boleh nggak gue bertanya, ketika lo pacaran 2 tahun, menurut lo 2 tahun itu cukup sampai pada akhirnya lo memutuskan mau menikahi dia? Jadi gini, gue juga sebelum sama yang gue nikahin juga ada pacaran yang lebih lama, ada yang 3 tahun, ada yang 3,5 tahun. Jadi cuman ya jodoh gue adalah mamanya anak gue gitu. Cuman ya nggak ada formulanya gitu. Gue juga nggak tahu jodoh gue dia gitu loh. Udah sempat putus balik juga gitu loh. Ada yang sebelumnya yang 3,5 tahun yang emang anteng-anteng aja, baik-baik aja gitu. Tapi ya nggak jodoh gitu. Jadi yang lo bilang kayak pacarannya lama, nikahnya bentar. Pacarannya bentar, nikahnya lama. Pacarannya lama, nggak jadi nikah. Tapi itulah ya. You know. Itu mungkin maksud kamu dengan nggak ada hitungan yang pasti di dalam berhubungan antar nggak manusia. ada formula yang hitungannya pasti kalau di dalam berhubungan. Memang menjadi diri sendiri itu merupakan kebutuhan semua orang sebenarnya ya. Kayak misalnya kalau memang ternyata kamu tipe perempuan yang mengharapkan mendapatkan santunan sebagai bentuk cinta dari suami, ya harusnya dari awal memang itu dikemukakan. Karena kan kita juga punya video nih yang kayaknya bisa nge-spill kalau Sabrinanya sempet bilang kalau dia pengen jadi ibu rumah tangga. Ya, ini dia. Really? Maksudnya tuh kalau lo sampai mungkin ketika mereka conversation, ya udah kita nikah, tapi gue nggak nyuruh lo jadi ibu rumah tangga tinggal di rumah, ya lo kerja juga gitu, lo masih boleh lanjutin kerjaan dan mimpi lo, mungkin gitu kali ya maksudnya. Halus ya, aku suka tuh yang bisa menemukan celah pamer tapi halus gitu. Itu kalau bahasa gue sama teman-teman gue merendah di atas bukit tuh. Berarti kan sebenarnya revenue perusahaan ini tinggi banget. Sampai suaminya aja nggak sanggup gitu. Daripada lo jadi ibu rumah tangga tapi minta segitu, kerja aja. Gitu. Iya. Ya, tapi kalau menurut aku mungkin Om Ded nyuruh kerja itu, menurut aku memang manusia diciptakan untuk bekerja ya. Kalau misalnya ia ngegame 2 jam mungkin masih nyenengin ya. Tapi 2 hari ngegame terus nggak ngapa-ngapain, doing nothing produktif, kayaknya menurut aku juga bisa bikin gila ya. Sebenarnya kalau kita mau inget ya, kan dulu waktu awal-awal Sabrina kan belum pernah menikah, terus menikah sama Dedi kan yang duda. Terus kan banyak yang bilang, kenapa sih orang tuh senang banget pacaran atau kawin sama duda, karena duda mapan. Terus banyak yang bilang, jangan-jangan Sabrina tuh mau sama Dedi karena Dedi mapan. Terus kalau sekarang dibuntut perceraian mereka, terus merebak isunya, kalau ternyata uangnya Sabrina lebih banyak dari Dedi, apa dong tujuannya? Masa? Nah, kalau dari tadi bercandaan itu kan orang langsung mikir,
Wih, berarti revenue perusahaannya tinggi sekali, bro. Tapi sebenarnya ya banyak loh contoh perempuan single yang kepincut sama duda gitu ya. Natalie Holscher sama Sule. Terus Laudia Cynthia Bella sama Engku Emran. Ririn Dwi Arianti sama Aldi Bragi. Ujung-ujungnya apa? Nggak selalu manis juga kan, akhirnya cerai juga. Kali nih ya, kali ya. Enggak semua yang enggak duda tuh masih ke kanak-kanakan, enggak. Cuman mungkin kalau udah jadi duda, mungkin si aura cowok itu mungkin lebih kalem, lebih tenang gitu. Kalau yang tahu mau ngapain. Lebih tahu mau ngapain. Oh gitu. Ini gue take note lagi ya, bukan berarti yang biasa dia lo Dilan. Bukan berarti yang belum duda, dia masih petakilan. Duda juga banyak yang petakilan, tahu. Cuman maksudnya kalau udah jadi duda tuh, kalau dari yang gue lihat, banyak yang dia lebih tahu tujuan hidup dia gitu loh. Makanya mungkin yang cewek-cewek itu jadi lebih menarik. Lebih menarik mungkin. Dia tuh ngeliat yang single kayak apaan sih, takilan banget. Berarti artinya kalau kembali ke Sabrina dan Mas Dedi kan udah menikah sebelumnya kan duda ya. Harusnya kan dia udah tahu dong dia maunya apa. Iya. Kan jelas tadi maunya dia nggak kerja, maunya tetap kerja. Iya sih. Makan kue dulu lanjut. Tapi kan mengetes teori kamu tadi bahwa mungkin buat perempuan kenapa duda itu menarik karena duda kelihatan sudah tahu mau apa di dalam hidup. Kan kakak senior udah 9 tahun nih. Ada waktu untuk ngetes teori tersebut. Apakah teori tersebut di lapangan memang demikian adanya, Kak? Enggak, ini cuman gue ini. Gue maksudnya based on teori dan experience aja. Kenapa kan tadi pertanyaannya kenapa cewek lebih lihat duda tuh lebih menarik? Ya mungkin karena aura dan energinya udah lebih kalem dari pria single gitu maksudnya. Terlepas dia punya duit atau enggak gitu maksudnya. Kekaleman. Begitu nggak Dilan melihat? Iya sih, benar. Tapi aku ngerasanya kayak gitu sih. Kalau aku cari cowok emang yang mateng gitu, yang mateng kayak lebih bisa memberikan sandaran gitu ya. Jadi terus dia lebih berpengetahuan, lebih thoughtful, itu kayak lebih berenergi kayak beraura aja sih daripada yang kayak petakilan terus belum tahu mau ngapain, terus kayak nunda-nunda kerjaan ya. Jadi bukan pria gitu, jadi cuma kayak cowok gitu. Kalau ini kan pria ya, gitu sudah udah pernah tahu lika-likunya rumah tangga kayak gimana kan. Nah terus pasti cewek-cewek juga berharap kesalahan itu tidak terulang lagi di pernikahan saat si cewek itu bersama si duda itu gitu. Mungkin itu juga sebabnya kenapa Bunga Zainal memilih untuk melewatkan sisa hidupnya bersama laki-laki yang sudah pernah berbuat kesalahan. Benar realistis. Tahu, cuman kan nggak cewek, nggak cowok yang orang kerja nggak tahu duitnya. Emang dia akan ada duit terus gitu loh. Iya. Zaman akan berubah, akan berganti. Ya lo mau si cewek ke cowok ke cewek, being realistik aja. Karena lo mapan punya uang, ya oke, nggak apa-apa. Cuman emang lo akan punya duit terus ya? Gitu. Jaminan apa yang yang kita bisa pegang sebagai manusia yang bisa menjamin sekarang punya duit dan gue akan selalu punya duit selamanya? Enggak juga kan. Mungkin itu sebabnya kenapa Ashanti sebenarnya waktu Ashanti membina hubungan sama Anang, boleh dibilang maaf nih ya, boleh dibilang kan Anang tidak semapan sebelumnya dan sekarang. Betul. Iya nggak? Betul. Dan Ashanti masih bawa Aurel sama benar. Azriel lagi. Dan Ashanti sebetulnya mematahkan pendapat kita yang bilang bahwa perempuan itu hanya mau mendekati duda karena mapan. Tuh, kita speak. Menurut aku, cewek itu sebenarnya ngelihatnya di potensi si laki-laki ini mampu menghasilkan. Nah, itu potensi itu kan luas banget ya cakupannya, dari mulai sifat dia, personality dia, bagaimana dia menghadapi masalah, bertanggung jawab. Jadi yang kita cari itu sebenarnya kemampuan si laki-laki itu untuk bisa menghasilkan gitu. Nah makanya tadi relate banget sama Kak Ashanti dan Mas Anang. Mungkin yang Kak Ashanti di situ ngelihatnya dia tetap beliau tetap realistis,
melihat potensinya Mas Anang ini gimana sih, mungkin sifat-sifatnya yang sabar, apa segala macam yang itu implementatif juga ke mencari uang gitu kan, untuk mencari uang sehingga itu dia bisa diandelin loh untuk jadi kepala keluarga gitu. Gak cuma masalah tabungan dia sekarang saat itu berapa gitu kan, tapi dia akan jadi seseorang. Jadi kalian tuh yang kalian lihat sebetulnya adalah potensinya. Iya, kalau aku sih kayak gitu ya. Bicara mengenai potensi ya, ini juga ini berpotensi menimbulkan pertanyaan karena boleh dibilang sebenarnya masalahnya udah ditutup rapat. Acha Septriasa kan sudah diketahui bahwa dia sudah statusnya co-parenting, berarti kan udah cerai udah cukup lama sama suaminya. Lah kok baru sekarang dia muncul di podcast menceritakan apa yang terjadi? Kalau orang-orang artis-artis itu kan biasanya sebelum cerai pada saat huru-hara baru muncul untuk ke podcast. Ini kebalik mbaknya, udah selesai baru dia muncul ke podcast. Nah, kita spill dulu boleh nggak sih potongannya? Keputusannya sendiri. Jalanin sendiri, ke sidangnya sendiri. Ya kan waktu kawin juga keputusan sendiri. Ya makanya dia bertanggung jawab sampai kelar dia sendiri. Tapi yang hebat adalah dia bisa menyimpan itu banget ya. Nggak ada juga yang tipe aktor atau aktris atau artis yang memang tipenya kayak Acha, yang maksudnya kan orang-orang kayak kenapa pas nggak lagi masukin berkas atau pas udah cerai lu ke podcast dan gitu ya, mungkin emang orangnya nggak suka. Iya betul. Emang senengnya enggak, gue seneng berkarya aja. Masalah privacy gue buat gue sama keluarga gue aja. Ada juga yang begitu. Nih ya, nggak salah juga kalau kemudian Acha berangkat dari pelajarannya yang kemarin terus bilang, aku kalau udah punya pasangan lagi nanti kedepannya kayaknya aku pengennya kemana-mana bareng deh. Pengennya apa yang kita lihat di kehidupannya Acha, mungkin banyak yang bilang sejago-jagonya perempuan mendem, akhirnya kalau udah penuh tumpah juga gitu. Pengen tahu waktu kalau kamu mah kita tahu ya, kamu tumpahnya di mana, begitu udah selesai kan kamu tumpahnya ke kita tuh. Kamu cerita ke media, kamu cerita, you tell your side of the story gitu. Waktu lo tumpahnya kemana, Sen? Gue agak termaksud penganut ke Acha. Gue yang orangnya diem, nggak usah ada yang tahu kehidupan pribadi gue. Dan waktu itu kan emang belum rame soal, udah ada media sosial, cuma belum rame kayak sekarang. Gue lebih seneng lo tahu karya gue, lo nggak usah tahu kehidupan pribadi gue. Iya, ada juga beberapa selebriti juga yang seperti itu. Paling enak tuh ya kalau lo udah introvert, kan ini bilang lo taunya karya gue aja. Karya lo sendiri bisa dipakai untuk mencurahkan perasaan lo. Ada yang udah pas. Kayak Raisa. Kayak Raisa. Ini udah profesor. Kayak Raisa. Alright. Spill dulu deh videonya Raisa. Kita ngebahas Raisa tuh setelah kejadian ini semakin centil, semakin dandan. Udah dandan sih, memang dia senang banget gayanya bagus-bagus, tapi lebih perempuan, ada seksinya banget, lebih berani gitu. Iya. Dan kayaknya itu sebenarnya kode rasa tidak puas gak? Kode rasa tidak puas selama pernikahan maksudnya? Iya. Ya mungkin ya. Tapi sekarang lebih yang nunjukin hanya pakai hak tinggi gitu. Iya kan? Ya mungkin dia juga tahu kalau mantan suaminya juga nggak terlalu peduli fashion, kan mantan suaminya lebih peduli dengan itu sahabat gue banget. Tuh, kok gue gak bisa nemuin dia ya, Bo? Ya, kita spill dulu. Netizen yang menemukan kalau ini kayaknya gerak-geriknya diduga kalau ini adalah gerak-geriknya sih. Senengnya kalau ngomong diduga gitu ya, kayaknya tuh kita tuh gibah, gitu. Tapi kita tuh bukan kita gitu ya. Diduga aja. Gue mungkin perlu pandangan kacamata laki-laki ya. Laki-laki kalau pacaran terus udah ngomongin rumah bareng gitu tuh berarti serius nggak sih, Sam? Iya dong. Ya lu diam aja. Ya gue kan laki. Gue udah punya istri gitu maksudnya. Mungkin nggak usah masuk ke situnya dulu. Laki-laki kalau ngomong sama perempuan dan diskusinya udah nyampe ke
ngomongin rumah kita nanti kayak apa, itu berarti dia akan membawa hubungan itu ke jenjang yang serius apa enggak sih? Iya dong kalau rumah mah. Iya kan? Kalau udah ngomongin masa depan bersama, bener nggak Dylan? Iya, kalau aku pasti mikirnya serius sih. Kayak dulu lu kolaka. Hancur loh. Tapi gue suka cara Raisa menyikapi apa yang terjadi ya. Maksudnya Raisa juga termasuk orang yang aku look up gitu. Maksudnya dalam arti rapat banget loh dia menjaga apa yang terjadi. Gak ada tuh ke-spill sedikit pun apa yang terjadi keluar dari mulutnya dia. Pertanyaan publik, pertanyaan penggemar, apa sebenarnya terjadi, nggak ada tuh. Kan 2 bulan sebelum berita perceraian yang dia muncul ke permukaan, dia jadi tamu di podcast gue kan. Itu juga nggak ada tuh. Kalau gue ya, spill tipis. Ini ceritanya gue lagi kode-kode apa nggak ada. Ini gue ceritanya lagi masuk rohnya Yaya ya, Raisa gitu ya. Ini gue lagi jadi Raisa ya. Kalau gue gini, terserah. Lo mau bikin apa, I'm the star. Oh, maksud tuh perempuan itu kalau sakit hati berstrategi. Kita tanya sama Dylan. Kan soalnya Densu pernah bilang ya, hati-hati kalau nyakitin perempuan. Perempuan kalau sakit hati dia berstrategi. Setuju nggak Dylan? Setuju. Iyalah. Tapi strateginya itu kan macam-macam. Ada yang langsung dar-der-dor saat itu juga, terus nanti tinggal cari-cari penggantinya, atau ya kayak diem-diem cari-cari gitu kan, atau yang ya macam-macam, seperti karakter laki-laki kan juga macam-macam ya. Jadi kalau strategi mah pasti, apalagi posisinya ceweknya yang disakitin. Dan cewek yang nggak ngerti ya, maksudnya ini masih diduga, tapi kan Raisa posisinya udah apa juga dia punya, dia mau gitu juga, kalau dia mau juga dia bisa. Iya. Ya mungkin dia punya segalanya kecuali suam kuku, kesetiaan suami. Kalau bicara mengenai perempuan berstrategi ya, perempuan yang satu ini juga disakiti cukup sering. Kata siapa? Kok kata siapa? Disakiti. Lah kita aja berapa kali ngomongin dia dan rumah tangganya. Lu lupa ingatan, Pikun. Tapi dia sama sekali nggak pernah speak up loh. Jadi menurut gue hebat juga nih perempuan. Apakah itu merupakan salah satu bagian dari strateginya? Wahai Nagita Dia Slavina. tidak memberikan sikap, tapi dia memberikan mimik. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan. Kita punya surprise untuk 2 orang bintang tamu kita. Yuk. Yang pertama untuk Dylan apa Sam nih? Kita ada buat Dylan. Dylan baca nih, ada hate comments dari your netizen. Cie-cie janda yang lagi caper sama mantan suaminya berharap rujuk WK. Ya Allah, Mbak, kayak nggak ada laki-laki lain aja po di dunia ini. Ngapain aku caper sama mantan suami? Ya, kalau caper sama laki-laki lain ya pastilah. Iyalah. Ngapain gue kalau nggak caper? Iyalah. Kalau buat mantan suami ya enggak lah. Tapi kamu menargetkan nggak sih pengen buru-buru kawin lagi gitu, atau enggak? Enggak lah, enggak nargetin. Harus lebih Enggak lah, orang duitnya lebih banyak dia. Lu nggak takut, Dylan nggak takut? Orang kan ada yang bilang gitu kan, perempuan itu nggak boleh terlalu tinggi, nanti laki-laki bingung. Nggak takut loh? Nggak tahu deh. Ya harusnya dapatnya yang jauh lebih tinggi dari lo. Jauh lebih tinggi juga. Kamu tingginya berapa sih? Aduh, 155. Satu berapa? 155. Semi lu berapa, Sam? 182. Jauh lebih tinggi. Untuk Sam baca Sam. Apa cuman gua yang lihat Samuel itu gagal sebagai aktor? Soalnya apapun perannya pasti selalu dipanggil Adit, hanya mengungkapkan pendapat, jangan dihujat. Adit itu berarti waktu kamu yang Eva Laminov itu. Itu kan film pertama kamu nggak sih? Kedua. Itu kan film ikonik pada zamannya. Ya. Dan itu film Indonesia baru bangkit lagi. Jadi bioskop masih dikit, jumlah film juga masih dikit. Jadi kalau ada film ikonik kayak gunung meletus gitu, bluar gitu. Jadi apapun yang gue peranin dan gue udah mencoba keluar juga dari keaditan itu. Masuknya ke situ lagi. Masuknya ke situ lagi. Kenapa? Karena itu udah dari dulu udah jadi film ikonik dan nampaknya mau sampai berapa film pun yang gue mainin, orang bakal ingetnya itu lagi. Karakternya udah melekat ya. Gue juga nggak tahu formulanya gimana cara ngilanginnya. Cuma kan ya bagaimanapun juga kan ini kan salah satu memori baik gue ya. Betul. Gitu. Dan kayaknya juga nggak perlu dihilangin kan. Itu adalah bagian pertumbuhan lo sebagai seorang aktor. Iya, benar. Oke. Selanjutnya
Yang kamu gandeng-gandengan sama siapa itu? Kita jadi kepo loh kemarin ini kan sambil ditemenin katanya ya. Oh, Ya Allah. Itu sama seseorang pria itu karena nggak mungkin perempuan ya, karena ini lengannya tangan jari-jari gede banget. Itu jangan-jangan kaki kali yang dia Kok gandeng. kaki sih? Sama siapa Enggak, tuh? itu yang mau tahu aku bakalan share di eksklusifku. Aku nggak expect TV buka eksklusifku, ya Allah. Public figure? Enggak. Enggak, pengusaha? Bukan. Pejabat. Udah dong. Lebih muda atau lebih tua? Lebih tua. Lebih tua. Udah deket dari kapan katanya? Enggak deket. Masih dalam tahap iya. penjajakan. Tapi kok nggak deket pegangan? Ya kan gandeng mau ini mau apa? Mau nyebrang. Mau nyebrang, udah tua banget lu. Mau nyebrang harus dipegangin. Oke, selanjutnya kayaknya dia belum mau bicara ya. Kita kawal terus ya netizen. Selanjutnya Sam. Kamu pernah kerja nih Sam sama mereka. Di antara mereka ini coba di rate yang paling suka moodnya paling swing sampai yang paling aman. Oh, dari yang swing sampai aman. Iya, Shandy Aulia, Titi Kamal dan Erika Karlina. Kalau Titi sama Erika, gue cukup nyaman kok kerja sama mereka. Paling Shandy aja yang paling swing. Jadi Oh, kalau ya? Titi sama Erika, gue nggak bisa nge-rate karena dua-duanya aman. Gitu. Oke. Berarti yang paling swing Shandy. Contoh swingnya dia tuh kayak apa sih kalau Contohnya seniman gimana? dibilang swing, punya mood swing yang Selain swing mungkin etos kerja ya. wah, Mungkin nggak sejalan dan nggak cocok sama gua kali gitu. Mungkin cocok sama yang lain tapi nggak cocok sama gua gitu. Karena ada yang begitu juga ya, namanya dalam lingkup pekerjaan. Iya banyak yang begitu, bukan dia doang. Iya, Cuman maksudnya mungkin kalau berhubung fotonya cuma ada 3, yang dibahas 1, Iya. ya mungkin yang bisa gua spill ya akan itu. Iya. Bukan Oke, cuman ketidakcocokan atas kerja aja. Padahal fans nge-ship kalian banget ya, ternyata nggak sedekat itu. kalau dibilang deket ya deket karena kan 2 film bersama, kebetulan ibu kita juga saling berteman. Cuman kan temen Iya. deket sama bekerja kan Iya, betul. 3 hal yang berbeda gitu. Betul. Gitu. Ada artikel. Oh, ada satu artikel. Artikelnya mengatakan seperti ini. Rumor orang ketiga kembali merebak. Rumah tangga Titi Kamal dan Christian Sugiono diisukan retak. Menyusul ceraikah? Dari isu artikel ini menurut kamu gimana Sam? Gua kan kenal baik sama dua-duanya, ya terutama Titi, karena kan Titi teman baik gua, Ya. salah satu teman baik gua. Ya. Pacarannya juga lama, pernikahannya juga happy gitu ya. Gue juga nggak tahu, ini gue baru baca artikelnya, cuman menurut gua Tian sama Titi adalah salah satu panutan yang perlu dicontoh lah, karena maksudnya ya kita tahu dalam rumah tangga nggak akan ada yang semua baik-baik aja gitu. Kan ya. Iya benar. Cuman maksudnya gimana memanagenya sampai pacaran berapa puluh tahun kali ini, 10 apa 11 gitu kalau nggak salah Tian sama Nikahnya juga Titi. udah jauh, Kak, udah Nikahnya juga udah lama. Jadi whatever ada isu apa, whatever pernah naik turun rumah tangga, but they still there gitu. Ya. Masih dalam Ya. pernikahan gitu. Itu aja yang perlu disalutin gitu aja. Lalu Dylan, apa tanggapan kamu tentang artikel ini? Debut film horor, Dylan Janiar bawa peran penting di sosok ketiga, Lintrik. Ini kan film pertama kamu ya? Iya benar. Coba di-spill dong, ada nggak sosok siapa gitu yang sempat bikin kamu takut? Senior gitu kan, Ya. main film bareng, tapi sifatnya tuh yang apa ya, yang bikin kamu jadi shock. Hah, Coba mainnya sama ternyata siapa, dia begini loh. Sama pemain utamanya kan Adinda Thomas, terus siapa? Kak Aulia Sarah. Oke. Yang senior-seniornya mungkin, Oh cowoknya ini Wafda. oke. Ya so far so good lah. Ini kenapa pertanyaannya ini sih? Iya kan biasanya kan kadang-kadang ya pemain film baru pasti punya cerita pengalaman yang berbeda gitu kan. Iya. Soalnya kan bener nggak sih Sam, kalau komunitas film itu kan sangat Iya. deket banget gitu. Kadang-kadang kalau ada pemain baru bisa suka kayak ada yang baru nih gitu. Iya nggak sih? Gimana ya? Seneng nggak? Happy banget. Kalau diajakin main film lagi mau? Mau. Pasti
mau dong, cuma ya itu sih mungkin kaget aja, culture shock kali ya, lebih ke oh ternyata ritmenya seperti ini. Cuma kan kita namanya kerja ya kerja gitu kan, dan ini hal baru, dunia baru, bukan berarti karena aku tidak mampu, tapi lebih ke penyesuaian aja sih. Oh ternyata ritmenya seperti ini, orang-orangnya kayak gini, adabnya, budayanya gitu-gitu, ya, gitu deh. Kayaknya ada apa-apa deh. Iya deh. Gue mau nanya, arahnya kemana sih? Gue lagi masih... Iya memang sengaja dikaburin mas. Arahnya. Iya, kok kayaknya kamu nggak terlalu Kayaknya happy banget kayaknya ya. nggak nyaman deh. Happy. Cerita Happy deh dong. Maksudnya nggak nyaman di lokasi? Enggak, nyaman dong. Oke, berarti ditunggu debut-debut berikutnya dari Dylan ya. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke ABC 5 dasar. Kalian ini ya, sweet ya. Sweet. Apa tuh namanya? Iya, iya, iya. ABC 5 Dasar dasar. gitu kan, iya. Mau 2, 3, terus nanti dihitung A, B, C, D, E, F. Ya, nanti silakan dijawab dari huruf yang kalian tentukan itu. Oke. Ayo, sekarang Oh, ya. sekarang. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H. H. Oke. Sebutkan nama gunung di Indonesia dari huruf H. Aduh. Dilan. Halmahera tuh di mana ya? Halmahera, iya betul. Iya. Halmahera. Halimun. Ya, gue baru mau jawab Halimun lagi. Halimun bener nama gunung nggak? Bener, cuman Halmahera bukan kayaknya. Bukan ya? Halmahera bukan nama gunung Pulau ya? itu. Pulau Oh, ya? pulau ya. Oh, pulau. Siapa tahu hari ini udah jadi gunung kali. Jadi udah ngatur. Oh, pulau. Oke. Oke. Ya, oke. Semi pas. Gue udah pas karena Oke. udah dijawab. Gue bingung. Alright, berarti cuma satu. Cuma satu. ABC ABC 5 dasar. A, B, ABC. Sebutkan nama buah dari huruf C. Cempedak. Ayo Dilan. Apa ya? Cherry. Yes. Aduh. Aduh. Apa ya? Cempedak tuh buah apa sayur? Cempedak. Buah. Buah, iya. Temennya nangka. Cemangka. Aduh. Cemana kau ini? Cemana kau? Kau. Oh. Oke, ABC ada 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kak. K. Sebutkan alat rumah tangga dari huruf K. Kasur. Alat rumah tangga ya? Alat rumah tangga. Katil. What? Katil apa? Kemoceng. Kemoceng. Alat rumah tangga. Kompor. Kompor. Aduh, bingung gua. Di bawah bapak nggak pernah masuk dapur nih. Ngelap-ngelap biasanya. Yang Kemoceng, basah-basah. Itu kan merek, bukan itu. Iya, merek. Oh, itu merek ya? Iya, merek. Iya. Lagi. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 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 Sebutkan kegiatan dari huruf J. Kegiatan dari huruf J. J. Jalan kaki. Oke. Boleh kan? Iya. Boleh. D. 3, 2, 1, bye. Jumping jack. Nggak ada. Dilan. Sebenarnya benar, tapi bahasa Inggris. Iya. Kan kita hidup di Indonesia. Iya. Gitu. 3, 2, 1. A, B, C, D. 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 Sebutkan nama artis Indonesia cowok dari huruf D. Deddy Dores. Aku bisa. Jadi Dores penyanyi, bukan artis kan? Penyanyi kan artis. Iya. Deddy Ikut. Umurnya dia banget. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Kalau ditodong gue malah ngeblank. Iya kan? Kenapa ya? Semi inspirasi lu jauh banget. Didi. Iya. Ya udah teman gue tuh Didi Riyadi. Didi teman lo, Didi. Sorry di. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M. Sebutkan kegiatan yang dilakukan pas lagi galau dari huruf M. Menyanyi. Menangis. Menari. Oke. Terima kasih banyak, berarti yang kalah adalah yang paling kecil Samuel. Sam harus menerima tantangan yang berikut ini ya. Scroll foto. Nanti gue akan kasih hitungan 3, 2, 1 baru stop. Ini mau udah ketebak pasti foto anaknya deh. Nggak juga. Oh di galeri. Nggak juga.
Apa sih, penasaran deh. Jadi kamu scroll, pas kita stop, kamu stop. Oke. Udah buka galeri. Galeri 1, 2, scroll, stop. Nah, yang ada yang ditunjuk fotonya siapa? Ya iya, anak gua lagi. Coba kasih lihat dong. Pas Kan? lagi ini lagi. Itu ceritanya apa? Lagi pas aja. Enggak, ini lagi ada lomba renang pelajar. Kebetulan dia turun 2 nomor, 50 meter punggung sama 100 meter punggung, dan dia dua-duanya dapat medali, peringkat gitulah. Gitu aja sih. Hebat, salam Cila ya. Iya. Terima kasih banyak Dilan, thank you Sam, thank you so Dilan, much. Sam, Terima jangan kapok kasih, ya. Jangan kapok ya. Pemirsa setia Spill the Tea, pokoknya Sabtu dan Minggu Iya. 11.30 sampai 12.30 kita tunggu kehadirannya tentunya di Spill the Tea. Bye everybody. Bye. Ayo dimakan dong.